Selamat datang di Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Daerah ini memiliki peninggalan sejarah dan budaya berupa situs megalit yang berumur ribuan tahun dan menjadi sektor pariwisata unggulan di Sulawesi Tengah. Dari segi pembangunan, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang naik sekitar 100% selama 5 tahun terakhir ini. Dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah menempati peringkat 3 nasional. Lalu, apa saja upaya dan inovasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memajukan pembangunan di daerah ini? Inilah Untuk Indonesia dari Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus berupaya menciptakan lingkungan investasi yang inklusif bagi para investor agar tertarik berinvestasi di Sulteng. Pemprov Sulteng juga berupaya meningkatkan perekonomian rakyatnya melalui program Semua Bisa Kerja. Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil. Pendapatan asli daerah di Sulawesi Tengah naik dari 900 miliar menjadi 1,9 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Angka kemiskinan di Sulteng pun juga turun sebesar 1%. Kini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang mengembangkan sektor pertanian, seiring dengan harapan menjadikan Sulteng sebagai daerah pemasok logistik kebutuhan pangan bagi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi sejalan dengan visi pembangunan Sulteng, gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan maju. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah dan saya akan berbincang langsung bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, dan Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, Ibu Christina Sandratobondo. Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, dan juga Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, Ibu Christina Sandratobondo. Apa kabar Bapak, Ibu? Baik, selamat pagi. Baik, segar-segar nih ya Pak semuanya. Baik, saya ke Pak Rusdi Mastura dulu. Pak Rusdi, Sulawesi Tengah dengan potensi sumber daya alam dan juga berbagai kekayaan yang dimiliki, begitu sebenarnya potensi pembangunan di Sulawesi Tengah ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau bagi hasil semua pendapatan besar, kita besar. Tapi ya sementara kemarin saya terima 900 miliar, Mas ya? Iya, sekarang 900 sudah miliar, alhamdulillah sekarang sudah 1,9 triliun. Ya, jadi ya, dan kemudian terus terang prioritas kita bagaimana meningkatkan fiskal daerah. Iya. Berarti salah satu prioritas utamanya adalah meningkatkan fiskal daerah untuk menambah anggaran pembangunan di Iya, Sulawesi. meningkatkan pendapatan. Oke, seperti apa sih Bu realisasinya? Izin Pak Gubernur, potensi Sulawesi Tengah ini sangat kaya. Jadi potensi unggulan kita termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian dalam arti luas, kemudian sektor pertambangan, ya, kemudian pariwisata. Nah, pertambangan ini yang memberikan kontribusi yang tinggi sekarang ini yaitu di dalam industri pengolahan khususnya pertambangan yang di dalam pertumbuhan ekonomi yang sekarang kita ini adalah 15,17%. Jadi tiga besar di Indonesia. Ya, jadi di Sulam pula kita nomor 2 setelah Maluku Utara. Nah, inilah yang Bapak Gubernur mencetuskan di dalam buku Siap Kerja. Di situ Bapak Gubernur menginginkan bahwa potensi itu dikelola secara berkelanjutan. Nah, di dalam pengelolaannya Pak Gubernur ingin investor semua datang, tetapi Bapak Gubernur menginginkan bahwa datang investor tetapi mementingkan rakyat atau masyarakat lokal. Ide untuk meluncurkan program Semua Bisa Kerja, lalu juga menarik sebanyak-banyak investor tetapi tidak merugikan rakyat. Ya. Ini sebenarnya dasarnya seperti apa sih Pak? Idenya ekonomi Pancasila lah. Kalau saya itu Pancasila. Nah, kenapa? Tidak menentang ekonomi pasar, tidak menentang ekonomi sosialis. Jadi itu kira-kira
yang kita coba melindungi investasi, mengajak investor sebesar-besarnya karena kita punya kekayaan. Nah, tapi kita juga tidak boleh menginjak-injak hak rakyat di sana ya. Sebenarnya investasi itu pertama kami punya potensi yang namanya sekarang nikel yang menguntungkan dunia perdagangan industri segala macam. Kemudian ada perlindungan selama ini diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap investasi. Sehingga kalau terjadi konflik dengan masyarakat, kita coba di tengah-tengah. Lalu dampaknya terhadap investasi Sulawesi Tengah ini kan naik. Seperti apa Bu lebih lengkapnya? Berkaitan dengan investasi, kita sekarang kan di 2022 58 triliun atau naik 108% dari target. Iya. Nah, memang investasi yang sekarang ini di bidang logam atau industri smelter. Tetapi yang Pak Gubernur inginkan bahwa sektor pertanian juga tumbuh. Oke, menyambung dari penjelasan Pak Rusdi, bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membangun infrastruktur di daerah ini, Pak? Iya. Khususnya untuk membuka akses jalan. Ya, terpaksa kita kemarin multi-year. Bapak Gubernur pada saat dilantik 2021, 2022 langsung menyampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus memprioritaskan konektivitas wilayah supaya indeks Williamson kita itu tidak terlalu tinggi. Nah, Bapak Gubernur menyampaikan bahwa kita harus melakukan pembiayaan infrastruktur secara multi-years untuk mendukung sektor-sektor industri tadi, kawasan industri dan juga kawasan pertanian. Ya, kawasan pariwisata juga. Dan kawasan Karena pariwisata. kami punya potensi pariwisata besar. Kok lihat aja lautnya kan, sepanjang laut, sepanjang pulau. Kami punya 700 pulau ya. Ya. Kemudian sejarah awalnya saya masuk itu APBD sudah jalan ya. Ya. Saya nggak bisa bikin apa-apa ya. Terpaksa saya berputar akal supaya uang berada di tengah-tengah rakyat. Saya minta presiden untuk perpanjang KUR. Sehingga saya terima kasih pada presiden. Gara-gara itulah bisa turun angka kemiskinan itu. Nah, karena ada uang, rakyat dapat kredit murah 3%. Tapi dia bisa nanam jagung, bisa ada yang apa. Itulah kira-kira. Kemudian kedua, ada 3 bencana yang harus kita hadapi. Bencana alam dan non-alam. Bencana gempa, bencana COVID, bencana poso. Itu saya anggap bencana juga ya. Nah, jadi inilah uang saya ambil 50 sekian miliar untuk bebaskan tanah sehingga terbangun untap-untap terbangun ini. Dan saya berjuang untuk keluar Impres 8. Mungkin Pak sedikit apa harapan ke depannya Pak untuk pembangunan di Sulawesi Tengah? Kita mengharapkan nanti bagi hasil kita ya dari nikel ini bisa naik, dari emas, dari tambang-tambang bisa meningkat, kemudian pasar-pasar nanti terbuka IKN IKN nanti terbuka karena dari dahulu kala IKN itu semua sumber-sumbernya dari batu sampai bawang, sampai kentang, sampai rica, sampai apa-apa semua dari Sulawesi Tengah. Baik, Bapak Ibu, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini membahas terkait pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah. Saya dengar Pak Gub hari ini ada agenda untuk melantik pejabat Bupati Parigi Motong yang baru ya, Pak. Boleh kami ikut, Pak? Oh, gembira, sangat senang. Teman-teman dari Metro bisa meliput pelantikan penjabat bupati yang baru. Oke, nanti setelah itu? Iya, setelah itu nanti kita ngobrol lagi, Pak ya. Didukung oleh
Baik, ini sudah ada di depan kita minumannya. Kita coba minum dulu Pak ya. Saya mau coba kopi Sulawesi Tengah. Ya, kopi Sebelum Sulawesi kita Tengah andalan, berbincang. salah satu andalan. Satu andalan juga ya. Mata saya langsung melek Pak. Oke, kita sudah menyeruput teh dan kopi. Sekarang waktunya kita melanjutkan perbincangan. Nah, sudah ada Ibu Kadis Pariwisata. Kita berbincang mengenai potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Nah, Pak Gub, sebenarnya potensi pariwisata di Sulawesi Tengah ini apa saja sih, Pak? Oh banyak, mau ke gunung, mau ke laut, Darat. budaya, mau ke darat, pokoknya semua ada, Lengkap, Pak ya? lengkap. Oke. Yang paling unggulan itu apa, Pak, di sini? Yang unggulan lah sekarang ini kan pada Underwater umumnya. kita dengan heritage. Budaya ya. Budaya. Oke, patung Palindo di belakang ini, Pak ya? Iya, patung Palindo ini baru budaya dari Badak ya. Bayangkan 3.000 tahun yang lalu ya, sudah ada. Nah, baru kita angkat sekarang. Oke. Kemudian pantai Sombori. Itu pantai Sombori Itu ada kepulauan juga di Morowali. miniatur dari Kota Raja Ampat. Ada di Sulawesi Tengah. Kemudian sejarah, ilmu pengetahuan, pariwisata ilmu pengetahuan. Sini kan penelitiannya Walase, Pulau Walea, sehingga koresponden dengan Darwin, lahirlah teori Darwin ya dari Sulawesi Tengah. Baru kemudian sebenarnya Islam Tertua. tertua di Indonesia ini di Bangkep karena 705 Masehi. Oke, berarti lengkap ya Pak, mulai dari wisata alam, wisata budaya, sejarah, pendidikan, agama, begitu semua ada di sini. Nah, Ibu Dia mungkin bisa dijelaskan begitu berapa kunjungan wisatawan yang datang ke Sulawesi Tengah ini, Bu? Iya. Jadi dengan diviralkan Pak Gubernur terkait potensi kita yang paling unik dan ikonik ini adalah archaeological heritage, cultural dan geological heritage. Kita dapat laporan dari Kemenko Marves bahwa kunjungan wisatawan kita di akhir semester 1 itu sudah mencapai 3.700.000 wisatawan lokal dan Nusantara. Artinya dari target yang semula kita targetkan hanya 1,3 juta wisatawan Nusantara dan lokal, kita sudah berkali-kali lipat ketercapaian dari target 5,5 juta yang diberikan dari Kemenko Marves dalam kegiatan Bangga Berwisata di Indonesia saja. Kemudian untuk wisatawan mancanegara kita juga di akhir semester 1 laporannya dari target kita yang semula kita targetkan 3.444 orang untuk mancanegara, ini sudah mencapai lebih dari 3.000. Artinya masih ada 6 bulan lagi kita bisa melampaui target untuk mancanegara. Oke, berarti memang promosi digencarkan untuk menarik wisatawan datang ke sini ya, Ibu. Lalu berbicara mengenai pengembangan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah, bagaimana ini Pak, infrastruktur Memang ini pendukungnya? infrastruktur. Makanya kita sekarang ini ya, makanya dia punya, kita kan meningkatkan fiskal daerah supaya bisa membiayai infrastruktur yang kita butuhkan untuk pengembangan pariwisata. Karena pariwisata adalah salah satu sumber devisa negara, ya infrastruktur aja. Infrastruktur ya, Soal infrastruktur. fokus pembangunan infrastruktur, pembukaan akses untuk menuju ke lokasi wisata itu ya. Iya, karena untuk bisa pariwisata berkembang kita sangat butuh instrumen pendukung infrastruktur, aksesibilitas, kemudian air bersih, listrik, kemudian kesiapan masyarakat di dalam pengelolaan rumah mereka mungkin jadi homestay, kemudian untuk ketersediaan kuliner, ketersediaan handicraft, untuk oleh-oleh dan jasa-jasa lainnya yang bisa akan sangat berdampak ekonomi kepada masyarakat lokal. Sejauh ini peran pemerintah pusat untuk ikut serta mempromosikan pariwisata di Sulawesi Tengah seperti apa, Bu? Saya dengar katanya 2 event dari Sulawesi Tengah ini masuk ke agenda Karisma Event Nasional Nusantara. Seperti apa, Bu? Jadi dari sekian event yang kita ajukan dari setiap kabupaten, ini untuk Sulawesi Tengah sendiri kita ada 2 agenda yang masuk Karisma Event. Festival Danau Poso yang saat ini sedang berlangsung, dan nanti Festival Tumbe dari Luwuk itu nanti bulan Desember. Nah, kalau untuk investasi di bidang pariwisata seperti apa nih?
Kami sedang dorong. Kemarin kami ikut di dalam International Investment Forum di Bali yang digagas oleh Kemenparekraf, dan kami punya ada beberapa calon investor untuk jasa akomodasi dan atraksi yang kemarin kita sudah sempat audiensi dengan Pak Gubernur. Mereka akan datang untuk rencananya untuk jasa akomodasi itu calon investor kami itu dari Bobo Cabin. Ya. Untuk penginapan ya? Iya, untuk jasa akomodasi. Ya. Ini mungkin kerjasama dengan Taman Nasional Lorelindu. Baik, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, tempat wisata yang mana aja nih yang sedang masuk dalam pengembangan? Kita akan fokus di kawasan megalit-megalit ini. Sana kan masih Ya. masih kurang. Sudah dicanangkan Ya. Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit, maka infrastruktur di sana harus Ya. dibenahi ya. Ya Pak, kita harapkan memang pariwisata di Sulawesi Tengah ini dapat terus berkembang, lalu dapat menarik wisatawan lokal, Nusantara maupun juga mancanegara untuk datang melihat dan menikmati langsung wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Pak Gub, setelah ini kita langsung ke kantor gubernur ya Pak ya, Gubernur, untuk ya. mengikuti agenda pelantikan pejabat Bupati Parigi mau. Parigi Motong. Baik, terima kasih Ibu Dia untuk informasi, untuk perbincangannya yang luar biasa. Semoga memang pariwisata Sulawesi Tengah terus maju ya Bu. Oke, sebelum kita berangkat ke kantor gubernur, kita minum lagi Bapak Ibu. Baik. Didukung oleh Selain kaya akan sumber daya alam, Sulawesi Tengah juga kaya akan warisan peninggalan sejarah dan budaya. Situs megalit berupa batu besar berumur ribuan tahun sebelum Masehi menjadi simbol peradaban yang tersebar di 3 lembah, yaitu Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah Behoa. Ketiga lembah tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu yang terdapat di Kabupaten Sigi dan Poso. Situs megalit ini pun digadang-gadang menjadi salah satu pariwisata unggulan di Sulawesi Tengah. Kini, Pemprov tengah berupaya mempromosikan situs megalit agar makin dikenal oleh masyarakat luas sehingga menarik jumlah wisatawan ke Sulawesi Tengah. Oke, Pak Gubernur, tadi kita sudah ikuti agenda Bapak melantik penjabat Bupati Parigi Motong. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Sudah ada bersama kita di sini Bapak Andi Kamal, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Pak Gubernur, tadi kan di awal Bapak sempat menyinggung potensi pariwisata sejarah dan budaya di Sulawesi Tengah itu salah satunya situs megalit gitu Pak. Nah apalagi baru-baru ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kan sudah mencanangkan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Nah apa dasarnya Pak Pemprov Sulteng ini mencanangkan slogan tersebut Pak? Nah, megalit ini di daerah terpencil. Ya kita harus canangkan untuk supaya kita bisa akses nanti melalui APBD kita infrastruktur jalan, daerah itu ditata bagus sehingga ada karena ada 3 kecamatan di sana yang ada megalitnya. Ya. Intinya dipromosikan dulu daerahnya begitu ya Pak sehingga akses ke sana bisa terbuka dan akhirnya berdampak untuk perekonomian rakyat di sana. Baik Pak Kamal, sebenarnya di Sulawesi Tengah sendiri ini daerah mana saja yang ada situs megalitnya dan berapa ini jumlahnya Pak sampai slogannya negeri 1000 megalit? Baik, terima kasih Mbak. Kawasan Tampolore Lindu itu memiliki, kalau khususnya Tampolore itu ada 3 kawasan lembah. Lembah Bada, Lembah Besoa, kemudian Lembah Napu, ditambah dengan Lembah Lindu. Nah, di 3 kawasan khususnya Tampolore,
khusus Bada, di sana ada 35 situs dengan 186 tinggalan arkeologis. Salah satunya tinggalan arkeologisnya itu adalah Patung Melindo. Kemudian kedua, kawasan Besoa itu ada sebanyak 22 situs dengan tinggalan arkeologis sebanyak 826 dengan luas kawasan di sana 441 hektar yang dijadikan kawasan cagar budaya. Selanjutnya di Lembah Napu. Di Lembah Napu itu ada 29 situs dengan tinggalan arkeologisnya sebanyak 725. Kedepannya kami nanti bersama Bapak Gubernur akan menyusun yang namanya regulasi terkait dengan penentuan kawasan-kawasan cagar budaya tentang megalit tersebut. Ini upaya untuk melestarikan juga ya situs megalit ini. Nah, informasinya juga bahwa situs megalit ini sedang diupayakan untuk diakui UNESCO sebagai warisan dunia ya, Pak. Seperti apa sekarang teknisnya? Baik, kemarin tim ahli cagar budaya sudah bekerja. Baik tim ahli cagar budaya tingkat Kabupaten Poso maupun Sigi, mereka masing-masing telah merekomendasikan ke Ibu maupun Bapak Bupatinya untuk segera menetapkan cagar budaya di tingkat kabupaten. Lalu mereka mengusulkan peringkatnya ke pemerintah provinsi yang kemarin juga telah diserahkan pada saat pencanangan. Bapak Gubernur telah menyerahkan keputusan Gubernur untuk menaikkan peringkatnya, mengusulkan peringkat tersebut ke tingkat nasional kepada yang mewakili Menteri kemarin telah menerima apa yang diserahkan oleh Bapak Gubernur pada saat pencanangan. Selanjutnya nanti dari pihak nasional itu akan koordinasi dengan kami, bekerja sama, membentuk tim lagi untuk membawa peringkatnya ke tingkat nasional menjadi penetapan warisan budaya internasional oleh UNESCO, seperti itu. Nah, apa harapan dan mimpi besar Pak Rusdi Mastura untuk Sulawesi Tengah ini, Pak? Pertama, mimpi besarnya tadi situs megalit menjadi warisan dunia, karena memang 3.000 tahun yang lalu ya, orang Sulawesi Tengah sudah punya peradaban. Jadi itu perlu diangkat bahwa kami bukan bangsa yang primitif, bangsa yang sudah punya peradaban 3.000 tahun yang lalu. Jadi oleh sebab itu harus dilestarikan, dan kemudian sengaja saya harus buka untuk bisa membuka akses ke sana, kan daerah sana daerah terpencil. Yang tadinya tidak ada orang mau lihat apa, sekarang dengan situs megalit, banyak orang mulai datang dari Toraja, dari mana-mana nanti datang ya. Oke, Pak Gubernur, Pak Kamal, terima kasih untuk perbincangannya. Gerak cepat Sulawesi Tengah untuk Sulawesi Tengah lebih maju dan lebih sejahtera. Dan ini untuk masyarakat Sulawesi Tengah bisa lebih sejahtera. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura dan Bapak Andi Kamal. Kita dukung situs megalit dapat diakui dunia sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Metro. Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sepatutnya dilestarikan dan dikenalkan ke masyarakat luas. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan ekonomi rakyat, menciptakan lingkungan investasi yang inklusif, dan mempromosikan sektor pariwisata unggulan untuk menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan maju. Dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Kami hadir dengan semangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.